Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Jago Explore. Kali ini kita akan melakukan penelusuran ke Masjid Jami Air Tiris yang berdiri kayu tanpa paku dan batu seperti kepala kerbau yang bisa berpindah-pindah. Jadi bagaimana hasil penelusuran kami? Silakan ikuti terus Abang Jago Explore. Ayo kita berkunjung. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Masjid Jami Air Tiris. Kali ini kita bersama tim explore kita ya. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan salah seorang dari tim kita, yaitu Ilham Apandi yang sebagai narasumber kita malam ini. Silakan. Halo teman-teman semuanya. Begini Ilham. Jadi bagaimana tentang sejarah dari Masjid Jami ini yang ada di Air Tiris ini? Baiklah teman-teman semua dari channel Abang Jago Explore. Saya Ilham Apandi, sudah dari tahun 2012 berkecimpung di sejarah Kampar dan juga sejarah Melayu secara universal. Nah, Masjid Jami ini adalah masjid yang sangat terkenal dan sangat ikonik di Provinsi Riau. Nah, jadi masjid ini, jadi kawasan ini nih dulunya adalah Pasar Lama Air Tiris atau Pasar Usang yang didirikan pada tahun 1881 Masehi. Tahun 1901 di sini dibangunlah masjid sejami seperti ini. Itu oleh 24 kepala suku yang ada di semua kenegrian Air Tiris. Jadi kan Kampar ini kan ada kenegrian-kenegriannya. Ya. Jadi kayak di 5 koto itu kan ada 5 kenegrian. Ada Kuo, Salo, Bangkinang, Air Tiris, Rumbio sama Rumbio terakhir ya. Nah, jadi yang Air Tiris itu 24 kepala suku itu berkumpul untuk membuat ini. Dan dipimpinlah pembangunan ini oleh Datuk Ongku Mudo Songkal namanya. Jadi yang diceritakan Datuk Mudo Songkal ini berasal dari mana ya? Kebetulan beliau adalah pembesar ya di kenegrian Air Tiris ini. Nah, namun untuk arsitektur awal masjid ini itu dipimpin oleh Tuk Oji Burhanuddin. Tuk Oji Burhan namanya. Jadi itu yang pimpin dulu untuk masjid ini. Nah, ini yang unik. Masjid ini semua bangunannya itu tidak memakai paku, hanya dipasak saja dan itu tahan lebih dari 100 tahun. Nah, awalnya atap dari masjid ini itu kayu juga. Kayu, cuman karena ada rekonstruksi, ada reparasi, maka digantilah seng seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Dari tahun berapa tadi dibangunnya? Ini dibangun tahun 1901 Masehi dan diresmikan tahun 1904 Masehi. Jadi pembangunannya selama 3 tahun, hampir 4 tahun. Dan itu waktu kurban pertama kali di tahun 1904 itu 10 ekor kerbau waktu itu untuk meresmikan situs atau masjid yang saat ini ya, kalau kita bilang masjid
tertua yang masih berdiri kokoh inilah yang ada salah satunya di Provinsi Riau, dan di Kampar ini nomor 1. Ya teman-teman, tadi berdasarkan dari Ilham Apandi yang sebagai tim kru penjelajah misteri kita, juga sekaligus YouTuber Kampar Riau, telah menjelaskan sekelumit tentang sejarah dari Masjid Jami' Air Tiris ini. Ngomong-ngomong Ilham, ini motif dari atapnya ini motif apa ini? Nah, jadi di dalam ilmu apa namanya, istilahnya antropologi dan budaya, Ya. model atap seperti ini memang ada sedikit dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Cina. Nah, jadi di Masjid Demak ini kan sangat mirip nih, Masjid Demak. Nah, karena di Cina itu ada suku Hui juga yang beretnis Islam. Iya, tapi saya juga pernah lihat ya Masjid Demak itu di sebuah deskripsi. Ini dinamakan Soko Guru ya. Ya, baratnya Soko Guru dari Sunan Kalijaga. Dengan berundak-undak seperti candi di atasnya. Ya, jadi ini hanya terinspirasi saja. Hanya terinspirasi dengan model ukiran Demak. Jadi ini campuran Islam, Melayu, dan Cina. Dan setempat ya, yang paling jelas itu adalah budaya setempat. Budaya kearifan lokal dari Kampar ini sendiri. Ya, betul. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman, Masjid Jami' ini didirikan pada abad ke berapa tadi? Abad 20 awal ya, tahun 20 1901 Masehi. Dan diresmikan 1904. Jadi Ilham, bagaimana konon katanya di sini ada batu mirip kepala kerbau yang bisa berpindah-pindah. Apa benar ini? Jadi begini, ini masjid ketika dibangun sampai sekarang itu, masyarakat Kampar, bahkan Riau, bahkan para pengunjung dari berbagai daerah itu percaya bahwa ada kekuatan ilahi atau perlindungan ya dari Allah. Yang pertama dulu misterinya di sini ini tahun 1934, tahun 1934 sekitaran itu, masjid ini pernah berkali-kali ingin dibakar oleh Belanda, sudah disiram minyak, tapi api tidak mampu membakarnya. Dan itu cerita turun-temurun ya, karena waktu itu kita juga tidak ada. Kita tidak bisa memastikan apakah itu terjadi, tapi saya cukup percaya karena masjid itu kan adalah rumah Allah. Yang kedua, ini baru kemarin ini semua orang di sini nih pasti tahu. 2016 kemarin. Apa itu? Tahun 2016 ini kan sungai di sini Ya, ya. betul, Sungai Kampar, teman-teman. Itu terjadi banjir besar di Kampar itu, siapapun masih ingat ya. Nah, 2016 itu banjir besar itu sampai ke atap-atap rumah orang, namun masjid ini sama sekali seperti seolah-olah tidak terkena dampak banjir. Nah, misteri berikutnya, konon dulu katanya ada kepala kerbau dari zaman dulu yang ditaruh di sini, udah membatu ya. Nah, cuman kalau secara ilmiah untuk menjadi batu kepala kerbau itu tidak cukup ya untuk 100 tahun. Jadi kita tidak tahu asalnya dari mana. Nah, namun di sini ada batu yang memang mirip kepala kerbau. Itu biasanya letaknya tuh di bawah sini. Kadang di bawah tangga. Nah, terkadang letaknya itu di dalam kula. Nanti kita lihat. Kula itu di bahasa Kamparnya semacam bak ya. Semacam bak untuk ngambil wudhu. Nah, sekarang kan kita tidak melihat di sini. Nah, itu kemungkinan besar sekarang di kula atau di baknya. Mungkin kita bisa lihat, langsung. Ayo kita lihat kameraman. Di mana posisi dari batu tersebut? Kita taruh sendal dulu karena batas. Mari kita coba lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Ini juga tidak ada. Nah, di sini. Nah, ini kan ada dua bak. Ada dua bak di sini ya. Ada dua kula. Nah, terkadang dia di sebelah sini. Ya. Terkadang di sebelah sini. Coba didekatkan ini kameramen. mungkin bisa dilihat flashnya dulu. Flash. Lampu. Oke. Ini Bisa sangat jelas ya. dijelaskan Ilham Apandi? Saya secara detail itu tidak bisa menjelaskan ya. Ini
apakah kepala kerbau atau memang batu saja yang menyerupai kepala kerbau. Karena ya kita ini juga berpedoman kepada ilmiah ini ya. Iya. Persis sih sebenarnya. Itu seperti moncong kerbau, seperti mata kerbau, dan itu seperti di pangkal tanduknya. Jadi ini sangat persis. Iya. Jadi ini mungkin biasanya di sini ya, kadang di sini nih, di bak yang ini. Iya. Jadi bisa pindah-pindah gitu. Nah inilah yang misteri yang belum terpecahkan tentang Masjid Jami ini. Mungkin misteri dan fenomena batu kepala kerbau ini sudah lama teman-teman ya, sudah dari semenjak masjid ini Dibangun. Dan menurut kepercayaan saya, kepala kerbau ini, kalau memang ini kepala kerbau, ya. itu tidak mungkin menjadi batu hanya dalam 100 tahun. Karena untuk evolusinya menjadi batu itu tidak cukup waktunya. Itu versi saya ya, karena saya juga ada basic dari kimia. Waktu sekolah saya dulu dari kimia industri, Ya. dan saya juga memahami tentang fenomena-fenomena fisik seperti ini. Bisa di-spell kembali kameramen, silakan kita perjelas untuk teman-teman di rumah ya, seperti apa batu ini. Ya, seperti inilah kira-kira batunya. Jadi Ilham Apandi, tiang dari masjid ini konon katanya berapa ya? Jadi awal dibangun masjid ini itu memiliki 40 tiang. 40 tiang itu filosofinya adalah 40 jamaah yang menjadi syarat untuk sholat Jumat. Jadi kan untuk sholat Jumat kan syarat jamaahnya jumlahnya minimal 40 orang. Jadi dibuatlah 40 tiang. Nah juga di ini nama daerahnya, desanya tuh Tanjung Barulak ya. Jadi Tanjung Barulak ini dulu lama di sini. Pasar lama di Kenegrian Air Tiris. Secara administratif sekarang ini namanya Kecamatan Kampar, beribu kota di Kelurahan Air Tiris. Tapi Air Tiris itu tidak semata-mata hanya administratif Kelurahan Air Tiris, tapi juga Kenegrian. Sekarang itu sudah masuk ke Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara. Bahkan di Kecamatan Kampar itu sendiri ada wilayah yang tidak masuk ke Kenegrian Air Tiris, malah masuk ke Kenegrian Rumbio. Kan ada desa Rumbio kan masuknya, kantor camatnya kan di Air Tiris juga. Oke. Jadi ini dulu ramai kan daerah sini. Nah tentu saja sebenarnya jamaahnya bukan 40 orang, banyak sekali, ratusan ya. Konon dulu kata orang masjid ini paling tua ya. Ya ini paling tua yang yang kokoh ya. Yang Karena berdiri di Air Tiris di Pasar Usang ini. Dulu konon katanya orang dari daerah Hulu sama Hilir di sini sholat Jumatnya atau sholat sehari-hari. iya, orang yang bepergian ya, orang bepergian Melalui sungai waktu ya. itu. Sebenarnya di Kampar itu sangat banyak ya masjid tua. Ya. Sering orang-orang membangun masjid, hanya saja karena konstruksinya itu bahannya dari kayu dan ada bencana-bencana alam kayak banjir, gempa dan segala macam, itu mempengaruhi sekarang ini konstruksinya juga tidak ada lagi. Nah untuk yang masih bertahan, inilah yang paling tua. Inilah yang paling tua. Oke. Jadi beginilah kira-kira penelusuran kami malam ini bersama tim penjelajah misteri ya teman-teman, bersama Ilham Apandi sebagai tim kru dan narasumber kita. Jadi jika teman-teman ingin mengunjungi tempat ini, Tidak jauh ya, dari Pekanbaru kurang lebih 50 kilo. tidak Dari sampai Bangkinang itu kurang lebih 10 kilo pun nggak sampai ya, dari pusat kota sekitar 10 kilo lah. dari Pekanbaru cuma nggak sampai 1 jam teman-teman. Belok saja ke Pasar Usang Air Tiris. Jadi kalau teman-teman ingin mengunjungi situs Masjid Jami Air Tiris ini, bisa di desa Air Tiris ya. Ini desanya kan desa Air Tiris sekarang. Kecamatan Kampar ya, istilahnya kenegriannya Air Tiris. Kenegrian Air Tiris teman-teman. Nah untuk itu kami cukupkan penelusuran pada malam hari ini. Terima kasih perhatian teman-teman, juga terima kasih untuk Ilham Apandi sebagai narasumber kita ya, untuk informasinya. Semoga informasinya berharga untuk kita semuanya, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kemajuan kita di daerah Riau pada khususnya pada
Nah, untuk itu kita tutup ya Ilham. Baik. Nah, terima kasih perhatian teman-teman. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.